Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjabarkan tentang materi bab 1 dan bab 2 mengenai konsep dasar statistik dan data statistik. Pertama-tama, perkenalkan dulu, saya Syafina Alifah Putri Rahab dan teman saya Sini Sania. Saya Siti Naila. Berikut penjabaran materi dari kami. Materi selanjutnya yaitu tentang data statistik. Kata data itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dalam ilmu matematika, data berarti sesuatu yang diketahui atau sesuatu keterangan. Dalam ilmu komputer, data dapat berupa angka, kata-kata, citra, dan sebagainya. Dalam ilmu eksakta, data adalah suatu hasil pengukuran yang terorganisasi, dan apabila data itu terorganisasi, maka data tersebut akan menjadi informasi. Dalam statistik, data dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta atau angka-angka yang nantinya dapat diambil kesimpulan. Slide selanjutnya yaitu pengelompokan data berdasarkan sifatnya, yaitu ada dua. Yang pertama itu data diskrit. Nah, data diskrit ini merupakan data yang satuannya adalah bilangan bulat, tapi tidak berbentuk pecahan. Kayak misalnya jumlah anggota keluarga, misalnya jumlahnya ada 4 atau enggak ada 5. Dan enggak mungkin kan kalau jumlah anggota keluarga itu ada 5,5 gitu. Terus yang kedua itu ada data kontinu. Nah, data kontinu ini merupakan data yang satuannya adalah bilangan pecahan. Kayak contohnya, ada seseorang dengan tinggi badan 165,75 cm, 150,25 cm, dan sebagainya. Slide ketiga yaitu pengelompokan data berdasarkan sumbernya, yaitu ada dua. Yang pertama itu data intern. Data intern itu adalah data yang menggambarkan suatu keadaan atau suatu kegiatan di dalam lembaga atau badan tertentu. Kayak contohnya, data jumlah mahasiswa di jurusan akuntansi tahun ini itu ada 150. Terus yang kedua itu ada data ekstern. Data ekstern merupakan data yang bisa menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar lembaga atau badan tertentu. Kayak contohnya pendapatan per kapita masyarakat itu ada 50,5 juta per tahun. Selanjutnya yaitu pengelompokan data berdasarkan pengukurannya. Itu tuh ada 4. Yang pertama itu data nominal, yaitu data berbentuk kategori tanpa urutan. Kayak contohnya, kalau dia itu laki-laki, maka kita beri kode 1. Kalau misalnya dia itu perempuan, maka kita beri kode 2. Yang kedua itu data ordinal. Data ordinal yaitu data yang memiliki urutan atau tingkatan, tetapi jaraknya nggak pasti. Kayak contohnya, skor kepuasan 5, maka dia sangat puas. Kalau misalnya skor kepuasannya 1, maka dia sangat tidak puas. Yang ketiga yaitu data interval. Data interval itu adalah data yang memiliki urutan dan jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Kayak contohnya, nilai ujian mahasiswa di atas 80, maka dia dapat nilai A. Kalau misalnya dia di bawah 40, maka dia tidak lulus. Yang keempat yaitu data rasio. Data rasio itu adalah data yang memiliki urutan, jarak yang sama, dan nol mutlak, sehingga bisa dibandingkan secara mutlak. Kayak contohnya ada rata-rata tinggi badan mahasiswa akuntansi yaitu 160 cm dan ada rata-rata tinggi badan mahasiswa sekretaris yaitu 80 cm. Maka dari hasil tersebut itu dapat disimpulkan kalau rata-rata tinggi badan mahasiswa akuntansi itu 2 kali rata-rata tinggi badan mahasiswa sekretaris. Selanjutnya yaitu pengelompokan data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu data primer.
Data yang caranya dikumpulkan serta diolah sendiri oleh suatu lembaga atau individu yang dilakukan secara langsung dari sumber objeknya. Contohnya kayak datanya itu kita ambil langsung lewat kuesioner di kelas. Maka itu tuh contoh dari data primer. Yang kedua yaitu data sekunder. Data yang cara memperolehnya sudah dalam bentuk jadi. Data yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain atau bahkan sudah dipublikasikan oleh pihak terkait. Kayak contohnya datanya itu kita ambil dari buku perpustakaan atau laporan audit tahun lalu. Pengelompokan data berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama itu data seketika atau cross-section data. Data yang pengumpulannya pada waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan objek tersebut pada waktu penelitian dilakukan. Kayak contohnya pendapatan rata-rata per kapita dalam setahun untuk penduduk Indonesia yaitu Rp1.789.000 di tahun 2017. Kedua itu data berkala atau time series data. Data yang pengumpulannya dari waktu ke waktu yang bisa menggambarkan tentang perkembangan suatu kejadian tertentu. Kayak contohnya jumlah pendaftaran Unpam dari 2024 sampai 2026. Selanjutnya kita masuk penyajian data statistik dalam bentuk tabel. Yang pertama itu ada tabel klasifikasi tunggal, yang dimana hanya terdiri dari satu variabel atau satu karakteristik saja. Bisa kita lihat di layar, pada bagian A, kita hanya mengelompokkan data berdasarkan pekerjaan. Di sini itu tidak ada perbandingan lain. Tujuannya itu untuk melihat komposisi jenis pekerjaan secara sederhana. Kedua, itu ada tabel klasifikasi ganda. Tabel klasifikasi ganda ini adalah tabel dua arah yang menyajikan data berdasarkan dua karakteristik sekaligus yang saling berkaitan. Bisa kita lihat pada contoh yang B, kita menggabungkan variabel produk dan wilayah. Jadi, kita tidak hanya tahu berapa banyak tas yang terjual, tapi juga kita tahu di wilayah mana tas tersebut paling laku. Yang ketiga ada tabel kontingensi, yang dimana tabel ini disusun khusus untuk melihat hubungan atau asosiasi antara dua data yang bersifat kualitatif atau kategori. Bisa kita lihat pada bagian yang C. Di sini kita menghubungkan antara usia dan preferensi belanja. Jadi dengan tabel ini kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Misalnya, apakah faktor usia mempengaruhi seseorang untuk lebih memilih belanja online daripada ke toko fisik? Yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini adalah susunan data angka yang dikelompokkan ke dalam interval kelas untuk melihat sebaran datanya. Bisa kita lihat pada contoh yang D, data tidak lagi ditampilkan satu per satu, tapi juga dalam rentan nilai seperti 50-59, 60-69, dan seterusnya. Selain penyajian data dalam bentuk tabel, ada juga penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Yang pertama ada diagram batang. Nah, diagram batang itu paling efektif banget buat bandingin sesuatu. Kayak tinggi rendahnya batang langsung ngasih tahu kita mana yang paling unggul atau yang paling sedikit. Yang kedua yaitu ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini tuh fungsinya buat lihat proporsi atau persentase. Jadi kita tahu seberapa besar bagian suatu wilayah dibandingkan total keseluruhannya. Yang ketiga ada diagram lambang. Diagram lambang ini adalah yang paling visual karena pakai simbol. Jadi lebih menarik buat audiens awam karena angka diganti sama ikon yang lucu tapi tetap informatif. Yang terakhir yaitu diagram garis. Diagram garis ini fungsinya itu untuk melihat tren atau pola. Jadi kita bisa lihat pergerakannya itu lagi naik, turun, atau stabil secara kesinambungan. Lalu, kesimpulannya, statistika merupakan proses sistematis untuk mengolah data,
mulai dari memahami pengertiannya sebagai kumpulan informasi yang bermakna, melakukan pelompokan berdasarkan sifat, sumber, dan waktu, atau seperti data primer, sekunder, atau nominal atau rasio, hingga tahap penyajian melalui tabel dan diagram. Intinya, efektivitas sebuah data sangat bergantung pada ketetapan kita dalam mengelompokkan karakteristiknya dan memilih visualisasi yang paling andal. Apakah menggunakan tabel untuk detail angka yang akurat atau diagram untuk menunjukkan tren dan perbandingan secara cepat, agar informasi tersebut mudah dipahami dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sekian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi